Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa, ya, dimanapun tempat berada, ini ketemu lagi dengan saya Nusrin Abdullah. Ya. Alhamdulillah, ya, pada saat ini atau siang ini, ya, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknik terapi dengan cara pengeluaran darah. Teknik terapi dalam pengeluaran darah di sini ada 3 ya, yaitu al-hijamah, ya, kemudian sedot lintah dan al-fasdu. Nah, dari 3 jenis teknik terapi pengeluaran darah ini, menurut kacamata kaidah ilmu ya, kaidah ilmu dari konsep pengeluaran darah ini, apa sih bedanya itu? Apa sih bedanya? Dan ini jelas beda ya. Kalau kita lihat prinsip teknik terapi masing-masing antara al-hijamah atau bekam, sedot lintah dengan al-fasdu, ini jelas prinsipnya berbeda walaupun persamaannya adalah mengeluarkan darah kotor. Sehingga dari 3 jenis ini ketika dibenturkan, menurut saya ya enggak matching itu, karena secara prinsipnya berbeda. Bagaimana mungkin kalau secara prinsip itu berbeda kok dibenturkan itu. Maka di antara ketiga hal ini tidak ada yang namanya paling hebat atau paling bagus atau bagaimana, tergantung kasusnya itu. Nah, kalau ke al-hijamah atau bekam ini kan kalau mengacu kepada definisi bahwa metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah ya, darah toksin ya, darah yang penuh toksin, darah kotor, darah yang penuh racun ya. Darah yang penuh racun ini ya kan berada di permukaan. Maka kalau kasusnya itu dia ada stagnasi darah ya, banyak racun-racun yang mengendap di permukaan, maka paling tepat insya Allah teknik terapi bekam gitu, sesuai dengan definisi bekam itu sendiri gitu. Nah, yang kedua ya, al-fasdu misalnya. Ini teknik terapi juga pengeluaran darah, tetapi tidak melewati atau tidak melalui permukaan kulit ya, permukaan kulit ya, tetapi dia lewat pembuluh vena ya. Jadi di pembuluh vena ini memang dia banyak CO2 ya di sana, tetapi dia ada di dalam pembuluhnya ya, ada di dalam pembuluhnya. Nah, ini juga berefek ketika CO2 karbon dioksida itu banyak di pembuluh vena, maka orang itu juga akan mengalami sakit. Nah, ketika dia CO2-nya berlebihan di pembuluh vena, maka al-fasdulah yang pas insya Allah itu. Kemudian yang satunya adalah pengeluaran darah lewat hisapan lintah ya. Nah, lintah itu unik ya. Ini hewan ya. Hewan dan lintah ini dia punya enzim namanya hirudin. Hirudin ini ketika diteliti ya, ini penelitian dari para medis ini, zat hirudin ini dia mampu ya membuyarkan bekuan darah. Dia mampu mengurai bekuan darah. Nah, jadi cara kerja lintah ini ketika dia menghisap darah ya, mengeluarkan darah dari tubuh klien atau pasien, tetapi dia juga mengeluarkan enzim hirudin ini ke dalam tubuh pasien, di mana zat hirudin ini dia akan nanti masuk ke dalam, nanti apa saja ya yang dilewati oleh zat enzim hirudin ini, maka dia akan terurai itu ya. Sumbatan-sumbatan yang dilalui oleh enzim hirudin ini dia akan terurai. Nah, jadi kesimpulannya kalau al-hijamah itu khusus ya, pengambilan toksin dari permukaan kulit ya. Kalau di dalam SOP ini dijelaskan di situ ya, batasnya adalah pembuluh perifer atau
kalau di ketebalan kulitnya itu sampai epidermis saja, dan ini tidak ada kaitannya untuk darah yang ada di dalam pembuluh gitu. Nah, sedangkan Al-Fasdu ini dia mengambil CO2 ya, darah yang penuh dengan karbon dioksida ini itu yang ada di dalam pembuluh vena. Nah, dan ini saling melengkapi. Nah, kalau yang lintah ini dia masuknya akan lebih dalam lagi karena dia enzimnya masuk, kemudian dia akan mengikuti aliran darah yang ada di dalam gitu, sehingga bisa menembus kemana-mana itu. Makanya ketika disedot lintah itu biasanya dia lukanya itu ya, jadi ketika sudah penuh terus lintahnya sudah jatuh itu keluarnya masih terus itu 3-4 jam, bahkan sampai besoknya itu baru dia mampet ya, tidak keluar lagi. Nah itu kan berarti memang yang dimasuki enzim yang masuk ke dalam tubuh klien atau pasien itu masih bekerja sehingga masih keluar ya, masih keluar itu karena dia jadi encer itu. Jadi ada tekanan dari dalam keluar, itu masih keluar. Kecuali nanti kalau dikasih kapas ya, kemudian ditekan, kemudian dikasih itu apa namanya apa itu yang blister itu ya, itu apa namanya plester apa ya, itu yang untuk menahan itu nanti baru bisa mampet lah, lebih cepat mampet lah. Tapi tetap biasanya ya untuk berhentinya ya perlu waktu juga. Beda dengan bekam ya, kalau bekam kan pelukaan ringan saja. Jadi biasanya kalau sudah berhenti ya sudah itu, kecuali pelukannya terlalu dalam. Fasdu juga ketika dilepas ya dari pembuluh vena, misalnya di sini masukkan, begitu dilepas ya ketika dikasih kain kasar ditekan ya nanti dia akan cepat berhenti. Jadi dari ketiga teknik terapi pengeluaran darah ini, satu dengan yang lainnya itu intinya adalah saling melengkapi dan prinsipnya arah kerjanya memang beda. Jadi kayak misalnya kasus untuk jantung koroner itu ya, yang dia lebih dalam lagi, sampai kadang-kala kalau parah itu kan dilakukan pasang ring ya, pasang ring, dimana ini ada pembuluh, kemudian ada plak-plak di sini, dia nyempit, kemudian dikasih ring supaya dia jalan lancar lagi. Nah ini kan dalam ini, kalau di bekam ya kurang efektif juga, karena bekam itu hanya di permukaan. Di Fasdu ya bisa sih ya mengefek, tapi ya harus tepat ya, pembuluh yang memang sampai ke mengarah ke jantung ya kan. Tapi kalau lintah itu memang enzimnya itu kalau dia ada beberapa lintah yang ditempelkan, terus dia menghisap darah, dia mengeluarkan enzim banyak ke masuk, biasanya akan lebih signifikan juga. Karena ada kasus itu seorang ini ya orang Sunda lah ya, daerah antara ya Garut Ciamis sana ya, itu dia sudah daftar pasang ring di rumah sakit terkenal di Jakarta di sana. Itu biayanya sampai 250 juta, kemudian nunggunya itu sampai antara 2 sampai 3 bulan. Nah, begitu dia pulang dari rumah sakit itu, setelah cek ya, udah jadwalnya udah jelas. Nah, setelah di rumah itu ada mendengar dari teman-teman itu ya, ada terapi lintah khusus itu. Waktu itu yang menyampaikan itu daerah Kebumen. Nah saya ketika main di tempat kawan ya, teman di Kebumen itu, saya penasaran juga. Terus saya cek ya yang khusus terapi lintah di sana, saya cari gitu, alhamdulillah ketemu. Saya lihat langsung itu memang di sana fokus terapi lintah di sana. Jadi tidak ada terapi lain, tapi dia fokus ke terapi sedot lintah. Nah ini orang pasien tersebut ya, klien tersebut itu dengar, akhirnya dia rutin itu pergi ke Kebumen 1 minggu itu ya 2-3 kali lah. Jadi diterapi sampai
jadwal pasang ring itu tiba. Dihitung sekitar dari awal terapi sampai terakhir itu sekitar 80 lintah. Apa hasilnya? Ketika jadwal itu tiba, terus pergi ke Jakarta di rumah sakit yang sudah dia janji, ya akhirnya dicek ulang sebelum dipasang. Ternyata di pembuluh yang arah ke jantung itu yang dipasang ring, dia sudah bersih lagi, Nah, ini indikasi bahwa enzim hirudin ini ya bagus untuk kasus-kasus yang demikian. Tetapi kasus yang demikian itu kalau dipakai teknik terapi al-hijama dan al-fasdu ini juga kurang signifikan ya. Artinya dari kasus ini ya, ternyata sedot lintah pun ada manfaatnya. Dan lokasinya yang memang untuk terapi al-hijama ya tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Jadi intinya dari ketiga teknik terapi pengeluaran darah ini, intinya janganlah saling merendahkan. Bagi terapis yang dia fokus ke sedot lintah, jangan bangga bahwa sedot lintah lah yang paling hebat. Demikian juga yang mengerjakan teknik terapi al-fasdu, jangan bangga juga bahwa semua masalah itu cukup dengan di al-fasdu ya. Dia merasa paling hebat. Yang bekam juga sama, jangan bangga juga. Artinya bekam itu paling hebat di antara kedua teknik terapi tersebut. Jadi pada prinsipnya ketika teknik terapi ini hasil daripada diagnosa, analisa yang memang harus salah satu ketiga teknik ini diterapkan, ya prinsipnya adalah jika segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya, insya Allah ini pasti ada hasil yang signifikan. Penyakit yang keluhannya memang dia harus di al-hijama atau bekam, insya Allah maka bekam itu ya di antara dua teknik terapi ya paling bagus, karena keluhannya itu adalah memang ada stagnasi di permukaan. Kemudian yang vena juga sama. Kalau dia ada darah-darah yang sudah terkontaminasi ya di pembuluh vena itu, maka al-fasdulah insya Allah paling tepat. Kalau lintah juga dia gumpalan yang lebih dalam lagi, sehingga enzim itu mampu membuyarkan bekuan darah yang di area lebih dalam lagi. Jadi prinsipnya adalah ditempatkanlah teknik terapi ini pada tempatnya, insya Allah itu akan hasilnya akan lebih maksimal di masing-masing teknik terapi. Demikian insya Allah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.